Halo, selamat malam semuanya. Jumpa lagi bersama saya, Rian Antoni, dan pada malam hari ini di tengah kegembiraan, di tengah sukacita dan juga bunyi-bunyi petasan yang menggembirakan kita, pada hari ini kita akan membahas topik terkait dengan pendidikan. Di samping saya pada sore hari ini ada Romo Edi, Romo kita yang tercinta. Kita tepuk tangan dong. Halo Romo, gimana kabarnya Romo? Oh iya, sehat, semangat. Semangat, wah luar biasa. Di tengah kesibukannya kita masih mencoba untuk merespon isu-isu terkait dengan pendidikan. Ya, Romo, beberapa hari yang lalu begitu media-media nasional itu membicarakan terkait dengan topik-topik pendidikan, bagaimana kemudian peran pendidikan dan juga bagaimana kemudian peran universitas, sekolah dasar dalam mewujudkan pendidikan atau amanat undang-undang, kurang lebih demikian. Dan pada hari ini Uskup Agung Semarang juga merespon itu dengan surat gembala. Nah, bagaimana kemudian tanggapan Romo terkait dengan surat gembala ini? Ya, memang kalau tanggapan Uskup tentang pendidikan ini di Keuskupan Agung Semarang rutin biasanya. Oh ya, rutin. Menjelang peringatan Hari Pendidikan Nasional, Uskup memberi surat gembala, yaitu suatu arahan dan juga sikap gereja, terlebih Keuskupan Agung Semarang terhadap situasi yang ada, terlebih merespon pendidikan. Tetapi yang unik, menarik pada kesempatan kali ini, Keuskupan Agung Semarang, dalam hal ini Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rupiatmoko, itu secara khusus itu menawarkan bagaimana merawat, menumbuhkan pendidikan dan sekolah Katolik. Dan di sana ajakan gerakan kepedulian kepada pendidikan. Memang ini menurut saya kenapa menarik, di surat gembala itu diingatkan kembali siapa sih peran yang berperan dalam pendidikan. Ya tentunya adalah keluarga yang utama. Tetapi di sisi lain juga sekolah, karena sejak Konsili Vatikan kedua yang mengeluarkan dokumen Gravissimo Educationis yang juga disitir dalam surat gembala ini, ya Gravissimo Educationis itu kurang lebih menyatakan bahwa pendidikan itu sangat penting. Ya, pendidikan itu sangat penting. Gravissimo Educationis sangat penting karena apa? Dalam proses pendidikan ini kita mencoba mengupayakan mekarnya seorang pribadi secara utuh. Nah, yang berperan itu yang utama keluarga. Kemudian dokumen ini merujuk yang berperan juga yang namanya sekolah dan tentunya masyarakat. Ini yang apa di surat gembala ini diangkat kembali. Itu yang bagi saya menarik, dan bukan hanya peran tetapi kemudian peran itu semakin nyata dalam gerak kepedulian. Inilah yang diangkat di surat gembala. Yang merespon apa yang kemudian disampaikan oleh Romo dan juga isi kurang lebih inti dari surat gembala ini. Memang ada kata kunci yang menarik, misalnya ada terkait dengan bagaimana kemudian peran serta orang lain, kemudian juga ada gerakan kepedulian yang kemudian menjadi concern dari gerakan ini. Nah, sebenarnya kenapa kemudian ada istilah gerakan begitu yang kemudian menjadi kata kunci, Romo? Ya, ini gerakan menurut saya ini suatu kesadaran bahwa memang ketika kembali pada keluarga, itu kita bisa katakan bisa jadi itu peran personal masing-masing ya. Tetapi ketika gereja sebagai persekutuan umat beriman ini memperhatikan pada pendidikan, ini yang penting adalah bergerak bersama. Maka gerakan kepedulian itu adalah gerakan bersama merespon situasi yang ada. Dan disinilah kemudian ketika gerakan ini terjadi, maka kepedulian, rasa prihatin ataupun rasa pentingnya pendidikan itu semakin nyata. Saya ingat setelah dokumen Gravissimo Educationis, gereja itu juga mengeluarkan dokumen yang berjudul The Catholic School. Ini gambar pandangan gereja. Kalau di Gravissimo Educationis, gereja itu semakin meyakini salah satu yang berperan penting selain keluarga adalah yang namanya sekolah, pendidikan formal. Maka
di 1977 gereja mengeluarkan dokumen The Catholic School, yaitu gambaran seperti apa sekolah Katolik itu dikembangkan. Yang menarik di sana, sekolah Katolik itu sebagai komunitas, yakni kebersamaan, perjumpaan yang paling utama adalah menghidupi nilai. Memang dari Gravissimo Educationis ini nilai kekristianian itu ditawarkan. Ini semakin ditegaskan dalam konsep sekolah sebagai komunitas. Itu menurut saya ini selaras dengan perkembangan sekarang ketika bangsa kita dengan Mas Menterinya ini, dengan Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, ini bukan hanya semata-mata semangat, tetapi ini perlu menjadi gerakan bersama. Bagaimana Merdeka itu memekarkan anak itu tidak hanya sendiri, tetapi menjadi gerakan. Nah, saya menangkap intinya bagaimana kemudian apa yang hadir pada hari ini di Surat Gembala itu memang sesuai dengan dokumen-dokumen gereja yang kemudian menjadi acuan secara global begitu ya. Nah, itu terkait dengan adanya komunitas begitu. Komunitas artinya bagaimana kemudian gerakan ini juga menjadi salah satu bagian untuk kemudian bagaimana hidup itu membantu orang lain, kemudian hidup itu gotong royong untuk kemudian sama-sama mengembangkan pendidikan. Itu yang kemudian coba saya tangkap dari gerakan-gerakan ini. Oke. Gini, saya ingat sebenarnya Romomangun itu meneruskan GBAN. Romomangun itu memikirkan hadirnya sekolah atau lembaga pendidikan untuk memekarkan anak itu. Kemudian ada 3 hal, yaitu formal, non formal, informal. Formal itu kita sebut saja itu hadir di sekolah. Informal itu domestik, yaitu keluarga. Non formal itu masyarakat atau jejaring sosial. Dan inilah yang kemudian Romomangun mengingatkan kembali, meskipun ini formal, tidak cukup hanya materi atau proses belajarnya itu hanya secara formal di sekolah. Ini perlu melibatkan 3 hal ini. Inilah yang kemudian sebagai komunitas, cum unio. Cum unitas itu berarti bersatu dalam kebersamaan. Pasti ada keberagaman. Nah, keberagaman itu memuat 3 hal ini: formal, non formal, informal. Dan Romomangun menggunakan istilah sekolah itu masyarakat, masyarakat adalah sekolah. Nah, Romo, kalimat ini beberapa kali memang terdengar begitu, mungkin di podcast-podcast yang ada ditonton oleh teman-teman semua pada hari ini begitu, itu juga pernah mendengar istilah ini. Nah, praktik di Mangunan itu seperti apa, Romo? Dalam mengimplementasi, pertama dalam terkait dengan gerakan itu tadi, kemudian perwujudan dari dokumen-dokumen gereja, kemudian terkait dengan filosofi yang dibangun. Ini memang menyasar secara formal, nanti ada di kurikulum. Kami menggunakan kurikulum organis yang kurang lebih bisa dipahami kurikulum yang mengintegrasikan anak yang belajar, tempat di mana anak belajar, alamnya itu, dan alat yang menjadi sarana prasarana yang mendukung anak belajar. Inilah 3A ini kami integrasikan untuk membangun ataupun merangkai proses dan materi pembelajaran anak. Itu di kurikulum. Selain itu, praktek yang lain adalah kami ada yang namanya topo ngerame. Itu basa Jawa. Kamu orang Kalimantan mungkin apa sih? Sebenarnya ini bertapa dalam keramaian, tetapi kami itu sebenarnya mengajak siapapun anggota komunitas, entah guru, anak, orang tua, kami yang di lembaga yayasan ini semakin mempunyai keterbukaan, peka bahwa sumber belajar itu ada di sekitar sekolah. Kami ketika Topo Ngerame itu berkeliling di kampung, di sekitar sekolah, mencoba menemukan sumber-sumber belajar atau orang-orang yang bisa menjadi teman belajar yang ada di kampung di situ. Inilah yang kemudian kami praktekkan. Sekolah adalah masyarakat. Ketika guru itu menemukan teman belajar, sumber belajar yang bisa memekarkan anak,
nanti anak diajak berkunjung. Konkretnya kami berkunjung ke tetangga kami yang mempunyai kolam. Jadi ketika ngomong ternak itu sudah jelas. Kami berkunjung kepada nenek-nenek yang sakit. Itulah kemudian kami sebenarnya belajar kepedulian itu seperti apa. Dan disitulah kunjungan, sapaan itu dihadirkan. Inilah yang kemudian kami sebut menjadi sekolah itu adalah masyarakat. Ini afektif itu akan tumbuh. Ada di situ. Nah, pembelajaran atau apa yang kemudian dikembangkan di sekolah Mangunan itu kan terkait dengan bagaimana sebenarnya itu mengkontekstualkan begitu apa yang kemudian terjadi di lapangan itu memang harus didasari dengan pengalaman anak-anak begitu. Guru pun itu juga tidak bisa untuk mengatakan oh harus seperti ini, tapi lihat di kondisi lingkungan itu seperti apa. Bagaimana kemudian kita melihat begitu proses pengajaran yang seperti ini, apa sih tujuannya sebenarnya? Ya, ini kita tuh sebenarnya menafsirkan tapi juga mengembangkan apa yang menjadi konsep Romangun. Romangun itu merangkai suatu proses pendidikan itu seperti menumbuhkan pohon di suatu tempat. Akarnya itu adalah identitas orientasi diri. Maka yang utama ketika memekarkan anak kita itu mau mempertegas, membantu anak itu mempunyai identitas dan orientasi diri. Contoh, ketika anak itu mendapat identitas dan orientasi diri, ketika anak itu sudah bisa menegaskan guna citra istilah Romangun, yaitu hidupnya itu berguna, berdaya dampak, atau bahasa Jawanya migunani. Tetapi ketika mau berdaya dampak berguna itu juga menghidupi suatu tanggalan nilai citra. Inilah yang kemudian ini dalam pembelajaran di Mangunan salah satunya, tidak semuanya, itu dirangkai dalam pembelajaran berbasis proyek. Dan nanti pembelajaran berbasis proyek ini dirancang dan kemudian dikemas dalam suatu festival, yaitu rangkaian proses belajar yang menggembirakan yang nanti bersama hasilnya itu diapresiasi dan juga itu di dalamnya itu ada perayaan bersama. Bagian dari perayaan bersama itu juga menjadi bagian kebersamaan atau gotong royong atau semangat untuk saling belajar. Nah, selanjutnya Romo, saya ingin mempertegas saja atau mengajak teman-teman itu juga untuk berefleksi begitu. Sebenarnya apa yang kemudian menjadi tantangan dari pendidikan Indonesia ke depan, karena ini juga merespon hari pendidikan yang akan kita tempuh begitu. Tantangan saya ngomong Indonesia, saya kasihkan Indonesia mini Indonesia saja mini, di Cupuwatu, di Mangunan sekarang ada di Sekolah Eksperimental Mangunan. Itu memang tantangannya bagaimana apa yang menjadi materi pembelajaran itu sungguh bisa diterapkan, terimplementasikan dan berguna bagi hidupnya. Seringkali materi ajar yang banyak itu tidak ada hubungannya, apalagi ketika untung ini sudah mulai dipangkas hafalan tetapi kita tahu sendiri ini sebagai konsep kurikulum merdeka. Saya juga pernah chat ketika filosofi kurikulum merdeka ini diungkapkan. Keberhasilannya ini adalah bukan hanya semangat merdekanya, tetapi bagaimana merdeka ini juga memperdekakan semangat harapan orang tua, masyarakat, sehingga proses pendidikan ini membantu anak itu bisa menempatkan diri dalam keluarga, dalam diri masyarakat ini. Maka gerakannya bukan hanya merujuk ke sekolah. Ini bagaimana gerakan ini juga dari sisi non formal masyarakat, dari sisi informal keluarga, ini juga perlu dikembangkan. Ini kolaborasi ini yang kita katakan ini secara konsep bisa dipahami, tapi dalam praktek sulit. Apalagi kalau sudah guru pendamping itu mengatakan materinya apa.
bukan memikirkan anaknya perlu dikembangkan seperti apa, dalam konteks seperti apa. Sudah bisa jadi kurikulum merdeka ini menjadi semacam diktat atau silabus yang dihafalkan, tetapi kemudian bagaimana itu dikembangkan dalam operasional yang sungguh dibutuhkan oleh manusia yang tumbuh di suatu tempat, itu yang kemudian menjadi tantangan. Selain itu kita tahu Indonesia itu beragam, tidak bisa seragam, yang kemudian mempunyai bermacam-macam dinamika. Saya senang kurikulum merdeka ini memberi kesempatan, semoga kemerdekaan ini juga kontekstual, ada dalam keberagaman konteks yang kemudian tidak hanya satu konteks yang kemudian menjadi indikator keberhasilan kurikulum ini. Ya, saya menangkap apa yang kemudian menjadi keprihatinan Romo, bagaimana kemudian praktik pembelajaran yang kemudian kurang sesuai atau tidak mengembangkan anak secara utuh. Pada dasarnya kan sebenarnya anak yang seharusnya kita kembangkan, karena yang belajar anak, gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi prioritas keprihatinan. Nah, selanjutnya memang ketika kita bicara tentang masalah begitu, kita juga bicara juga tentang apa sih sebenarnya yang perlu kita kembangkan bersama. Bagaimana sih kita merespon sekolah merdeka yang digagas oleh Mas Menteri dan tokoh-tokoh lainnya begitu. Nah, ini mungkin sebagai penutup kita. Ya, kalau ini menurut tantangan zaman itu ada terus. Tetapi saya ingat yang diwariskan Romangun itu semangat eksploratif kreatif, yang penandanya dalam banyak perkembangan entah teknologi entah apa, tuntutannya adalah, tantangannya adalah bagaimana kita tetap berkreativitas, kita berani mencoba. Romangun mengatakan giwar, Edward de Bono mengatakan lateral thinking. Inilah critical thinking yang mewujud dalam lateral thinking, giwar, melompat ke samping menemukan solusi dalam konteksnya. Inilah yang kemudian perlu diupayakan. Apapun metodologinya, menurut saya semangat ini, kalau mengatakan semangat merdeka itu adalah merdeka untuk berkreasi, sehingga menawarkan kreativitas. Disitulah orang bisa berdaya guna, berdaya dampak dengan kreativitasnya yang kemudian ditawarkan, apalagi kreativitas yang menawarkan solusi-solusi dalam hidup keseharian. Agak berat memang apa yang kemudian disampaikan Romo itu merujuk pada memang praktik-praktik nyata memang harus diupayakan bukan hanya oleh guru tapi juga oleh orang tua dan juga lingkungan masyarakat yang harus mendukung praktik atau pengembangan kreativitas anak gitu. Ada istilah yang menarik, giwar. Kebetulan saya pakai Romo baju giwar. Ini adalah salah satu hal yang juga kreativitas tanpa batas. Out of the box. Nah, itu kalau dalam istilah film giwar yang kemudian disutradarai juga oleh Romo. Mari kita mengupayakan kreativitas, mari kita mengupayakan eksploratif kreatif yang kemudian disampaikan gitu. Juga mari kita untuk giwar, berpikir beda, berkreativitas untuk kemudian bisa merespon zaman yang tadi disampaikan oleh zaman itu berubah begitu. Terima kasih Romo untuk waktu kita pada sore hari ini begitu. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya yang kemudian juga membahas mungkin topik-topik lain, baik pendidikan ataupun topik sosial politik yang kemudian terjadi di lingkungan kita. Semangat giwar dan juga selamat Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan. Dan besok kita juga selamat untuk Hari Pendidikan Nasional. Semangat untuk terus belajar dan juga berpartisipasi untuk memekarkan siapapun, karena semua orang adalah guru, yang artinya semua orang itu adalah sumber belajar. Terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.